Assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa, pagi-pagi banget aku ngelakuin aktivitas seperti biasa ya. Tadi pagi sudah nyapu halaman, nyapu dalam rumah dan keseluruhan rumah. Nah sekarang tinggal mengatasi dapur yang sangat-sangat berantakan ini. Sebagai manusia yang memiliki sifat manusiawi, memang seringkali raga ini tak sanggup untuk melakukan aktivitas yang sama selama berhari-hari ya bunda bundi. Hati mah pengen ngelihat yang seger-seger gitu kan, ngelihat danau, pemandangan yang enak banget gitu kayaknya dilihat mata. Tapi apalah daya kalau kita keluar rumah, jalan-jalan sama anak-anak. Kadang pas sampai rumah tuh malah stres ya nggak sih bun? Karena menurut aku kalau kita jalan-jalan sama anak-anak itu bukan healing ya. Lebih ke kita tuh ngasuh anak tapi di tempat yang berbeda gitu loh. Apalagi buat ibu-ibu atau mak-mak yang punya anak kecil atau toddler kayak aku. Toddler itu atau anak balita ya umumnya. Mereka tuh cepet banget kotor-kotoran ya nggak sih bun? Jadi kayak anakku itu yang kecil itu kan dia Masya Allah aktif banget alhamdulillah. Cuman yang bikin aku kesel kadang ya, itu kalau lagi jalan kemana itu belum 5 menit baju tuh udah Masya Allah. Kayak sekarang tuh lihat, dia lagi ngerecokin maknya lagi. Ini kalau nggak dijagain wes pada bubar semuanya, baju pasti pada basah, sabun masih belebaran di mana-mana ya kan. Ya begitulah memang anak kecil tuh begitu ya nggak sih. Makanya kalau setiap paksu lagi di rumah gitu, lagi libur dan di rumah, itu kalau misalkan beliau ngajak jalan tuh kayak aku tuh kayak mikir keras gitu loh. Kayak udah ada di pelupuk mata gitu, gimana rempongnya dibawa bocah, gimana ribetnya aku, boro-boro bisa selfie cantik ya kan, pasti tuh udah kayak embok-embok terus kayak di rumah gitu. Ya walaupun juga Paksu juga nawarin sih, kan ada aku gitu, nanti anak-anak sama aku, kau bisa healing, kau bisa istirahat dulu, berhenti sejenak dari kehidupan rumah yang itu lagi. Tapi entah kenapa kepercayaanku tuh kayak hilang gitu loh. Karena apa? Karena walaupun ada ayahnya, si anak-anak itu kadang pengen tuh sama aku terus gitu. Jadi kayaknya Masya Allah, kayaknya mending gak usah deh, lebih baik aku tiduran, rebahan di rumah, istirahat cukup. Ada yang sama gak sih kayak aku? Atau cuma aku doang ya yang kayak gini? Normal gak sih? Kayak sekarang, ini adalah cucian piringku yang sudah 2 hari gak dicuci. Padahal kita tuh hanya bertiga di rumah ini, tapi entah kenapa nih piring selalu bertumpuk-tumpuk di sink cuci piring aku. Tapi setelah diingat-ingat, karena anak-anakku itu emang doyan banget makan ya bunda bundi. Jadi kalau dipikir-pikir tuh mereka tuh selalu makan anytime gitu, anytime, anywhere dan any block. Jadi nggak dosa ya bunda bundi kalau cucian piring aku semakin hari semakin banyak kayak gini. Di samping aku tuh nggak punya babysitter, nggak punya yang nyuciin piring, nggak punya yang masakin, nggak punya yang nyuciin baju dan bersih-bersih rumah. Jadi aku sendiri yang mengerjakannya. Karena aku sendiri yang ngerjain, jadi sering banget yang namanya pekerjaan rumah itu keteter bunda bundi. Apalagi kalau misalkan si Aa pulang sekolah dan aku tuh merasa aku sudah memasak nasi gitu kan. Tapi setelah dilihat
Masya Allah, emang dasar pikun ya kalau seiring bertambahnya umur itu kayak aduh kemana-mana gitu semua dipikirin. Rice cookernya itu tuh belum dicetekin loh. Alhasil ya anakku ngereok bun. Sampai ya Allah sabar ya nak. Mama ini sudah tua. Sudah waktunya pensiun. Maksudnya tuh ya lebih tua dari anakku loh ya. Bukan tua umurnya gitu loh. Walaupun umurku belum 30 tahun, tapi jiwa itu harus masih 17 tahun. Bukan begitu, Bunda Bundi? Aku baru lulus SMA, Papa. Ngomong naon, si Rizka katanya video naon, ngomong naon. Ampun, ampun. Abaikan omongan aku yang tadi ya teman-teman. Itu cuma guyon supaya nggak canggung-canggung amat gitu loh. Kembali ke video. Nih sekarang aku lagi cuci-cuci mangkuk ya bun. Kalau cuci piring itu aku tuh bertahap ya bun, jadi nggak sekaligus gitu loh. Pertama itu aku cuci gelas-gelas dulu supaya kan kalau gelas kan dipakai untuk minum ya, jadi nggak amis gitu loh, karena kan sabunnya baru, sponsnya juga baru dan airnya pun baru, jadi nggak bau amis. Setelah itu baru aku cuci piring, aku buang dulu sampah-sampahnya ke tempat sampah, aku bilas dulu piringnya pakai air bersih, baru aku kucek-kucek pakai sabun. Setelah itu baru aku cuci mangkuk pakai sabun. Nah untuk perabotan yang lain kayak panci, wajan dan lain-lain itu aku terakhir ronde ke selanjutnya. Setelah gelas, piring dan mangkok beserta sendok-sendok aku sabunin, nah satu persatu aku pisah lagi bun. Emang ribet sih tapi aku begitu orangnya ya bun. Aku pisahin piring, mangkok dan gelas beserta sendoknya. Nah pertama aku bilas si piring-piring dulu nih, kayak yang di video sekarang. Aku lagi bilas-bilas piring. Setelah piring biasanya aku ke mangkok. Habis ke mangkok baru gelas. Nah gelasnya ini aku tutup atau simpan di tempat gelas lah. Iyalah masa di magicom ya jadi nasi nanti ya bunda bundi. Udah bukan fenomena beras plastik lagi tapi beras kaca itu namanya. Rizka itu tidak bisa stay di jalan yang benar ya teman-teman semua. Lagi ngomongin apa, tiba-tiba nyambernya kemana, videonya apa, voice overnya juga apa. Jadi kalian harus siapkan hati dan pikiran kalau mau mendengarkan ocehan saya di video-video saya selanjutnya ya bunda bundi. Terima kasih yang sudah mendengarkan, tapi tolong jangan bully saya ya. Karena sejatinya aku ini bikin video ini hanya untuk hiburan semata ya bunda bundi. Daripada emak-emak ini gabut stres mikirin gaji kok nggak naik-naik, lebih baik bikin video yang ya itu kita ngobrol ke sana ke sini ya bunda bundi. Mohon jangan bully saya please. Tuh kan komat lagi. Aduh mohon maaf ya teman-teman, emang begini aku tuh orangnya. Nah ini aku lagi bilas-bilas mangkoknya ya teman-teman. Nah di sini setelah aku bilas mangkok, biasanya aku mulai bilas-bilas atau nyambunin bagian wajan-wajan dan panci-panci. Adakah di sini bunda bundi yang cuci piringnya itu sama kayak aku, ini bisa pisah begini atau campur-campur aja yang penting beres? Boleh dong komentarnya di bawah. Terima kasih. Aku tuh sebetulnya orangnya tuh suka dengan kerapihan ya bunda bundi. Tapi terkadang kalau melihat yang berantakan itu risih mataku. Tapi untuk badan ini menggerakkannya tuh ya Allah, kok rasanya pelit sekali untuk beberes gitu loh. Tapi nggak apa-apa, yang penting jangan berlarut-larut terlalu lama ya bun. Betul apa betul? Nah seperti sekarang video ini menunjukkan
bahwa aku sedang mengantarkan anak sulungku untuk pergi ke madrasah. Buatku ini seperti healing tipis-tipis ya bun, karena setelah suntuk dan capek dengan pekerjaan rumah, bisa jalan-jalan tipis dengan anak-anakku lanang begitu loh. Ya walaupun sebetulnya ini adalah tugas driver aku, tapi aku tidak punya driver, jadi aku sendiri yang mengerjakannya. Jadi ya sudah, nikmatin saja. Nih anakku lanang lagi masuk ke madrasahnya dan kita langsung pergi untuk pulang. Tapi sebelum itu si Ade minta turun untuk beli es sekol-kol yang lagi viral itu di sini. Nah, ini es kulkul yummy namanya ya Bunda Bundi. Tempatnya tuh di deket SMP Al Ittihad, SMP IT. Nah, di situ langganannya si Ade dan emang coklatnya tuh mantep banget Bun. Enak banget dan harganya juga murah. Cuman Rp2.000 saja. Ini bukan endorse loh ya. Ini aku cuman memberikan edukasi tempat jajanan yang biasa aku sama Ade itu jajan begitu. Setelah itu kita cus pulang lagi karena tidak ada kegiatan yang lainnya. Seperti inilah kegiatan saya setiap hari lah Bunda Bundi, jangan bully ya. Beginilah emang kehidupan emak-emak berbadan bongsor dengan anak dua ini. Tapi apapun itu ya disyukuri saja ya toh. Yang penting kita happy menjalaninya, kita senang mengerjakannya. Insya Allah berkah dan berkah. Amin ya robbal alamin. Nah ini dia penampakan es kulkul yang aku dan adek beli tadi. Di sana ada banyak rasanya Bun. Ada semangka, ada melon, ada pisang, ada stroberi juga ada. Bahkan nangka pepaya pun ada. Pokoknya komplit lah untuk buah-buahan manis yang emang anak-anak suka gitu loh. Loh kok nangka? Nanas maksud saya Bunda Windy. Toppingannya pun ada 2 coklat ya. Toppingan coklatnya itu ada 2. Jadi topping coklat dengan coklat ini dan coklat dengan rasa stroberi. Halah ngomong apa sih? Intinya si coklatnya ini tuh ada 2 macem ngono loh Bunda. Jadi ada yang coklat sama ada yang coklat rasa stroberi lah ngono lah gitulah pokoknya. Untuk taburannya itu ada sprinkle, ada mesis, ada keju. Kayaknya sih masih banyak lagi, cuman aku tuh lupa gitu daftarnya apa aja. Nah pokoknya yang penasaran silahkan datang saja ke es kulkul yummy di belakang SMP IT Al Ittihad ya Bunda Bundi, atau lebih tepatnya di belakang Masjid Darussalam Bongas Wetan. Ini aku nggak endorse loh ya. Cuman aku rekomendasiin jajanan-jajanan apa aja yang biasa aku beli gitu loh. Ini langganan aku intinya begitu ngono loh. Tuh si Ade juga doyan kan makannya. Si Ade tuh lebih suka yang semangka, sementara aku lebih suka yang pisang karena pisang tuh lebih manis. Enggak, kalau semangka kan sangat berair gitu loh ya. Jadi tuh kayak agak kurang kalau buat aku tuh. Banyak banget airnya, emang juicy sejuicy itu. Jangan salfok sama mukaku yang bulat ya Bunda Bundi. Mohon maaf, ini memang ciptaan Tuhan yang paling seksi. Sebetulnya kalau mau hemat kita juga bisa sih bikin sendiri lebih murah. Cuman ya namanya mama ini kan pengen healing, pengennya tinggal gitu kan ya. Jadi apa salahnya kita sekali-kali jajan di luar walaupun 1.000, 2.000, 3.000, nggak sampai puluhan ribu ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menikmatinya, bukan begitu Bunda Bundi? Perut kenyang, hati pun senang. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. See you next video. Bye.